Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian kami yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu boleh terus meninggikan Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang terus menuntun kami. Firman-Mu yang terus membukakan hati kami untuk kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Bila ketika kesempatan itu masih ada dalam kehidupan kami, bila hidup ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, bagi umat-umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Nyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Singkapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga yang disampaikan oleh hamba-Mu, itulah yang Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami memiliki kekuatan yang baru. Kekuatan yang luar biasa yang datangnya itu daripada Engkau Tuhan. Itu kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Puji Tuhan, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Saudara, dan saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang sering kali muncul akhir-akhir ini ketika saya berjumpa dengan beberapa orang, baik jemaat ataupun di luar jemaat. Pertanyaan yang pertama yang sering kali muncul adalah, mengapa hal ini, khususnya dalam konteks kita pandemi ini terjadi? Itu pertanyaan yang sering kali muncul. Mengapa
pandemi ini terjadi. Yang kedua, pertanyaan yang muncul adalah sampai kapan pandemi ini akan selesai atau akan berakhir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu saja ini bukan perkara yang mudah untuk menjawabnya karena kita manusia itu penuh dengan keterbatasan. Prediksi yang kadang-kala dibuat itu seringkali bisa meleset, ya. Bahkan sampai hari ini masih terus dilakukan penelitian-penelitian untuk menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Dan sampai kapan prediksi itu bisa selesai, menurut prediksi ya, pandemi ini. Tidak sedikit pula banyak anak-anak Tuhan dan orang-orang secara umum menjadi stres menghadapi masa-masa yang berat ini. Sudah lebih dari 1 tahun kita menghadapi pandemi ini, dan tentu saja ini sangat menguras energi, bahkan tidak sedikit yang gulung tikar usahanya. Banyak juga mereka yang tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Bagi anak-anak Tuhan, menimbulkan satu pertanyaan dalam diri kita. Di mana Tuhan saat kondisi seperti ini? Dan kadang-kala kita bertanya, Tuhan, ini sampai kapan masalah ini akan selesai? Tentu saja pertanyaan ini tidak hanya pada waktu kita sedang mengalami pandemi ini, tetapi ketika kita sedang mengalami pergumulan hidup, tidak jarang kita mengalami atau bertanya dengan pertanyaan yang sama, Tuhan, mengapa kok hidupku mengalami masalah ini? Mengapa aku harus mengalami sakit, kena COVID? Mengapa aku harus mengalami pergumulan yang begitu berat? Mengapa masalahku belum selesai kok sudah muncul masalah yang baru lagi? Ataupun mungkin kita bertanya, Tuhan, sampai kapan masalahku ini akan selesai? Rasanya sudah capek, rasanya sudah bosan. Nah, Bapak Ibu, saudara kasihi Tuhan, terlalu lama tinggal dalam pertanyaan itu karena bingung mencari jawabannya justru akan membuat kita menjadi semakin tertekan, saudara. Oleh karena itu, melalui renungan pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara semua untuk kita coba berpikir lebih sederhana saja. Tujuannya adalah supaya setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, paling tidak kita akan lebih nikmat menjalani hari-hari kita walaupun ada pergumulan di dalamnya. Karena 90% masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu disebabkan karena pola pikir kita. Apa yang terjadi di luar kita itu hanya sekitar 10%. Tetapi justru yang ada di dalam diri kita itulah yang menentukan. Oleh karena itu, mulai berpikir sederhana dalam menghadapi pergumulan, saya rasa ini menjadi solusi yang baik untuk kita bisa lebih bersukacita dalam menjalani hari-hari kita. Ada 3 hal yang akan kita pelajari bagaimana kita bisa berpikir secara lebih sederhana dalam menghadapi pergumulan. Yang pertama, kita membaca di dalam Roma pasal 11 ayat 33-36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita diajar oleh Rasul Paulus, khususnya di dalam ayat yang ke-33, bahwa hikmat Tuhan itu tidak terselami. Dikatakan dalamnya hikmat pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara, hikmat Tuhan itu tidak bisa kita mengerti 100%. Karena hikmat Tuhan itu begitu luasnya. Saya ibaratkan seperti air di tengah lautan. Begitu banyak, sementara otak kita untuk menampung hikmat Tuhan itu layaknya sebuah ember. Di mana kemampuan kita untuk menampung air di ember itu ya sesuai dengan besarnya ember. Tidak akan mampu untuk menampung seluruh air yang ada di lautan. Demikian pula dengan hikmat Tuhan, tidak bisa
diselami. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah salah dalam setiap keputusan-keputusannya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, next ya, kita melihat bahwa Tuhan itu dikatakan adalah Alfa dan Omega. Salah satunya di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini bicara soal waktu. Tuhan sudah ada di zaman dulu, Tuhan ada saat ini, Tuhan ada di masa yang akan datang. Maka dia disebut Alfa dan Omega. Tidak hanya dia ada, tetapi dia juga mengatur seluruh kehidupan umat manusia. Dari awal ketika manusia diciptakan sampai akhir dari kehidupan manusia, semua itu sudah ada dalam rancangan Tuhan. Dari awal dunia ada sampai akhir nanti dunia berakhir, semuanya sudah ada dalam rancangan Tuhan. Boleh saya katakan bahwa Tuhan itu layaknya seorang penulis skenario, sekaligus sutradara agung dalam sebuah film yang terjadi di dunia ini. Tetapi ini real, ini bukan dongeng, ya. Jadi kalau kita ibaratkan misalnya saudara pernah nonton video atau sinetron atau film, saudara tentu kita kadang-kala dibuat penasaran, apalagi kalau sinetron berseri ya, di tengah-tengah puncak masalah yang sedang terjadi, tiba-tiba bersambung ke episode selanjutnya. Rasanya kita dibikin penasaran, dan karena kita tidak tahu ini film ini akhirnya akan seperti apa, ini sinetron akhirnya akan seperti apa. Tetapi beda ketika kita bertanya sama sutradara atau penulis skenario, dia sudah tahu, oh akhirnya akan seperti ini. Nah, itulah Tuhan kita. Kita penuh dengan keterbatasan untuk memahami semuanya yang terjadi dalam kehidupan kita, untuk memahami seluruh pergumulan-pergumulan hidup kita. Tetapi yang saudara dan saya harus ketahui bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Hikmat Tuhan tidak bisa terselami. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, mari kita akan belajar berpikir sederhana. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Rasul Paulus di sini menyarankan kepada kita semua untuk kita mulai berpikir sederhana. Ketakutan itu terjadi karena kita berpikir terlalu jauh. Ketakutan terjadi karena kita berusaha memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Dan itulah yang kadang-kala justru membuat kita menjadi stres. Kadang-kala kita berpikir, wah bagaimana kalau pandemi ini nggak berakhir? Bagaimana kalau PPKM terus diperpanjang? Usahaku seperti apa? Mungkin yang sakit akan berkata, bagaimana kalau aku tidak sembuh? Bagaimana kalau aku mati? Dan lain sebagainya. Dalam menghadapi pergumulan juga demikian. Kadang-kala kita dihantui dengan ketakutan-ketakutan akan masa depan. Tentang hidup kita, keluarga kita, masalah pergumulan yang sedang kita alami. Tetapi dari ayat ini kita dinasihati, arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Ya, artinya apa? Next, kita melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam pemandangan Tuhan itu ada 3 macam. Yang pertama, segala sesuatu yang terjadi itu dikehendaki Tuhan terjadi. Artinya ini 100% inisiatif datang dari Tuhan. Tuhan ingin sesuatu itu terjadi. Dan saya mau katakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan kehendaki itu pasti baik. Pasti baik. Ya. Kemudian yang kedua, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita diketahui oleh Tuhan. Inisiatif ini datang bukan dari Tuhan, tetapi dari manusia atau setan. Tapi itu bukan keinginan Tuhan. Tetapi Tuhan tahu, sebagai contoh seperti ini. Ketika kita berbuat dosa, saudara. Ketika kita berbuat dosa, kan inisiatif dosa datang dari si kita. Kemudian ada bujukan dari iblis. Tetapi saudara tahu bahwa ini bukan kehendak Tuhan. Tuhan tahu kita sedang berdosa. Ya. Jadi itu bukan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Yang ketiga, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu diizinkan oleh Tuhan. Inisiatif datang dari manusia atau setan, tetapi bukan keinginan Tuhan, tetapi Tuhan izinkan terjadi untuk maksud
tertentu. Sebagai contoh, ketika kita sedang menghadapi pandemi, maka dari 3 hal ini saya percaya bahwa pandemi ini diizinkan oleh Tuhan. Karena itu bukan kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tetapi ini diizinkan oleh Tuhan terjadi dengan maksud daripada Tuhan. Yang mungkin hari ini kita belum tahu apa maksudnya, tapi suatu saat pasti kita akan mengetahui. Jadi termasuk ketika saudara sedang mengalami pergumulan masalah kehidupan, saya rasa ini diizinkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita berdosa, itu diketahui oleh Tuhan. Ya. Nah, dengan berpikir seperti ini, maka kita tidak akan menjadi terlalu tegang dalam menjalani hari-hari kita. Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, yang mungkin buruk dalam kehidupan kita, itu diizinkan Tuhan terjadi untuk maksud Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan yang kedua, yang berikutnya, saudara, yang ketiga, kita harus sadar bahwa rancangan Tuhan itu pasti indah pada akhirnya. Ya, karena Tuhan mengizinkan sesuatu, Tuhan tahu bahwa nanti ujungnya itu pasti indah bagi kita umat-umatnya. Ya, dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya blok hari depan yang penuh harapan dengan tinta warna merah, supaya kita itu sadar bahwa inilah kehendak Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, kalau saudara melihat sebuah film, seperti tadi saya lanjutkan ya, penulis skenario, sutradara, mereka tahu ujung ending dari film ini. Mungkin di tengah-tengahnya terjadi konflik, di tengah-tengahnya terjadi masalah yang menguras emosi, menguras pikiran, bahkan air mata, tetapi ujung-ujungnya hari depan yang penuh harapan. Itulah Tuhan kita, saudara. Apalagi kita ini adalah anak-anak Tuhan, biji mata Tuhan. Ya, demi diri kita Yesus rela mati, mengorbankan nyawanya. Betapa berharganya hidup kita. Ya, jadi percayalah kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan yang berat, pergumulan yang tidak mudah, mari saudara yakinilah nanti ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan, hari depan yang penuh harapan. Ya, bahkan saat kita mengalami hal yang buruk sekalipun, itu bisa diubah Tuhan menjadi sesuatu yang baik. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita melihat contohnya misalnya Yusuf, bagaimana kehidupan Yusuf mengalami pahit kehidupannya, getir hidupnya, diperlakukan tidak adil, dibuang, dimasukkan penjara. Seakan-akan sinetronnya ini judulnya Derita Tiada Henti. Tetapi kalau kita melihat ujung kehidupan Yusuf diangkat menjadi penguasa kedua di Mesir. Bagaimana hal-hal yang buruk yang dirancangkan oleh saudara-saudaranya itu diubah Tuhan menjadi sesuatu yang baik. Itulah karena Tuhan Maha Kuasa, Dia mampu mengubah. Kalau saat ini saudara sedang mengalami kondisi yang buruk, percayalah Tuhan bisa ubah itu semua menjadi kebaikan bagi kita. Tetapi ingat bahwa ayat ini tidak berhenti di situ. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini justru perenungan kita, saudara. Apakah saudara tetap mengasihi Tuhan di tengah pergumulan kita? Apakah kita tetap mencintai Tuhan di tengah masalah, di tengah sakit penyakit kita? Apakah kita berani berkata, Tuhan, meskipun aku mengalami masalah yang begitu berat, meskipun aku saat ini sedang sakit, meskipun aku terpapar, misalnya, saudara, tetapi aku akan tetap mengasihi Tuhan. Nah, kasih anak-anak Tuhan itu justru akan terlihat di sini, saudara, pada waktu kita sedang menghadapi masalah pergumulan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi tantangan bagi kita di tengah situasi yang buruk sekalipun. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Nah, kita akan akhiri dengan penerapan apa yang saudara dan saya bisa lakukan saat ini, ya. Berpikir sederhana dalam menghadapi pergumulan. Maka yang pertama, saudara, pastikan kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Itu yang pertama. Jangan sampai kita menyimpang dari jalannya Tuhan. Tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak tahu sampai kapan akhir nafas hidup kita. Semua tidak bisa diprediksi, saudara.
karena ancaman ini ada di depan kita. Oleh karena itu, hari-hari yang ada jangan sampai kita itu berbuat dosa. Jangan menyimpang dari kehendak Tuhan. Tetap ikut firman Tuhan. Tetap hidup berjalan hari demi hari sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, lakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, saudara. Kalau saudara kerja dari rumah, ya lakukan bagian saudara. Kerja dari rumah dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya terlihat rajin pada waktu kerja di kantor, tetapi waktu kita di rumah, kita harus bekerja dengan baik. Itulah namanya integritas. Lakukan bagian kita sebaik-baiknya. Yang ketiga, mari jalani hari demi hari dengan penuh pengharapan. Ingat firman Allah tadi, Yeremia 29 ayat 11, walaupun saat ini kita menjalani masa-masa yang berat, tapi percayalah, masa depan saudara dan saya adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan yang terakhir, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Jangan isi hidup kita dengan mengeluh, ngomel, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Selalu mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, kalau saudara melihat pasien-pasien yang kena COVID di rumah sakit, mereka begitu membutuhkan oksigen. Dan kenapa kasus kematian di Indonesia begitu tinggi? Itu terjadi di orang-orang yang isolasi mandiri, karena mereka tidak memiliki stok oksigen, berusaha mencari oksigen kemana-kemana susah, saudara. Dan kalau hari ini saudara masih bisa bernafas, itu merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Mengucap syukur kalau pagi hari kita masih bisa bernafas, bangun dari tidur, kita masih menjumpai keluarga kita semua sehat, kita masih bisa beraktivitas. Mengucap syukurlah untuk semuanya. Hari-hari ini tidak perlu kita untuk menginginkan makan makanan yang lezat-lezat, mahal-mahal. Saudara setiap hari masih bisa makan secukupnya, dengan nikmat itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tubuh kita sehat itu adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui renungan kita pagi hari ini, kita belajar untuk menghadapi pergumulan hidup dengan sederhana. Artinya tidak menyepelekan, bukan, tetapi dengan pola pikir yang sederhana, supaya kita tidak menjadi stres dalam menjalani hari-hari kita. Ingat, hikmat Tuhan itu tidak bisa disalami. Jalani hari-hari kita dengan sederhana, bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita pasti diizinkan Tuhan. Dan yang ketiga, ingat, rancangan Tuhan itu damai sejahtera bagi kehidupan kita. Sekali lagi, jaga kesehatan kita, tetap sehat, tetap sehati di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita akan berdoa untuk mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah renungan firman Allah pagi hari ini akan menjadi kekuatan bagi umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau mungkin selama ini kami banyak pertanyaan di dalam otak kami tentang perihal kehidupan ini, pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan, kami berdoa biarlah melalui firman Allah ini bisa menjadi jawaban bagi kehidupan kami. Kami tidak perlu memusingkan hari depan kami, karena sesungguhnya Tuhan sudah pegang kendali atas kehidupan kami di masa yang akan datang. Yang perlu kami pikirkan adalah hari ini, bagaimana kami mengisi hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur, memberikan yang terbaik, menjaga kehidupan kami agar tetap sehat, melakukan apa menjadi tugas dan bagian kami. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan kami, ampuni kami atas setiap dosa, salah, dan pelanggaran kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan persiapkan roti dan anggur kita. Kita angkat satu pujian terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap saudara yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita akan makan bersama-sama roti ini, lambang tubuh Tuhan Yesus ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pindahkan cawan anggur di tangan kanan kita, sementara itu taruh tangan kiri di atas dada kita. Terutama bagi saudara yang sakit, percayalah, mujizat Tuhan sedang dialirkan, kesembuhan dari Tuhan sedang dialirkan atas kehidupan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan Yesus berkorban demi keselamatan hidup kita. Bahkan oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Oleh karena itu dengan yakin kita akan minum darah Tuhan Yesus melalui anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami bisa aman, bisa terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus kami akan berseru dan meminta perlindungan-Mu. Juga untuk pembangunan gereja Tuhan, kami minta juga belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami dengan memberikan dana-dana yang entah dari mana Tuhan. Kau lindungi juga untuk Bapak Gembala, supaya tetap kuat di dalam masa pandemi ini untuk memberikan kami Tuhan wejangan-wejangan untuk umat-Nya Tuhan. Juga untuk para tukang Tuhan, Kau berikan kesehatan yang prima sehingga bisa menyelesaikan dengan baik. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat terkasih kami Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan Kau lihat setiap pergumulan yang terjadi keluarga mereka. Kami percaya juga Engkau yang menolong kami. Sekalipun kami harus bertahan dalam keadaan seperti ini. Baik itu dari sakit penyakit, perekonomian, pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyediakan semua. Kami terus bersukacita Tuhan, bersukacita atas apa yang telah kami alami selama ini dengan penguatan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, doa syafaat yang telah kami panjatkan Tuhan. Kau terus melindungi Tuhan, semuanya Tuhan dari GBI Nazaret ini Tuhan, dari Bapak Gembala beserta keluarga, semua jemaat yang terkasih, semua dalam lindungan-Mu. Kami tetap percaya dan bersyukur atas semua anugerah-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Dan saat ini hamba-Mu mendoakan untuk seluruh umat-umat-Mu. Biarlah kami semua dalam pemeliharaan Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan menjalani hari-hari kami ke depan. Karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Kami mendoakan anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai kehidupan mereka semua. Bertambah hari, bertambah luar biasa. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati. Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah kasih karunia-Mu senantiasa Kau limpahkan. Hikmat daripada-Mu senantiasa Kau limpahkan. Berkat yang daripada-Mu Kau limpahkan atas setiap kami. Di akhir ibadah ini kami juga akan memberikan korban persembahan kami. Persepuluhan kami beri dengan sukacita. Dan kalau sebentar ibadah ini akan selesai, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Seminggu ke depan kami berdoa Tuhan memberkati kehidupan kami dengan berkat-berkat secukupnya yang daripada-Mu, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami berdoa supaya segera PPKM ini bisa berakhir, kasus COVID ini bisa segera berakhir, sehingga kami bisa beribadah kembali bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar ibadah kita selesai, tapi biarlah saudara boleh melanjutkan aktivitas saudara dengan berkat yang daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu, menyimpan dan melakukan dengan setia ketetapannya yang disampaikannya hari ini, maka sesungguhnya hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Keluargamu diberkati, kesehatanmu diberkati, pekerjaan dan pelayananmu diberkati. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Engkau diangkat Tuhan jadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak akan turun. Sebab itu terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, dalam persekutuan pemeliharaan penyertaan kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, Amin.